وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba berselawat? Karena menengok kotak berjalan ini detak jantung banyak yang langsung kumat darah tinggi. Nah, untuk mengusir-ngusir setan itu banyak setan mulai berbisik, jangan bersedekah, mau beli dompet, mau beli rumah, mau beli mobil. Kalau ada setan berbisik mudah, kita bacakan ayat kursi selesai. Tapi kalau kawan sebelah kita berbisik, ini yang payah. Kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal pula dari kita lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini semuanya adalah untuk masa depan kita di alam barzah, alam yang paling sempit, alam yang paling gelap. Tak ada yang bisa menolong, seperti orang hanyut. Orang kalau sudah hanyut, rumput yang lapuk pun ditarik juga sampai masanya ajal tiba. Ghargharah, nyawa di tenggorokan, mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innal mayyita, sesungguhnya mayit, yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat tak banyak, cuma 3. Walaupun jamaah begini ramai di Kerinci, kalau Abdul Somad mati, yang mengiringinya cuma 3, kata Nabi. Yang pertama, maluhu, hartanya, mobil yang mewah akan mengiring. Ustaz Somad tuh kaya tuh. Dari mana kau tahu? Itu mobilnya yang mengantar mewah luar biasa. Itu mobil panitia, guys. Yatsba'ul mayyita salatun, mobil mengiring, tapi cuma sampai ke liang lahat. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Sudah banyak saya mengiringi jenazah, belum pernah menengok orang Islam mati bawa mobil. Mobilnya tinggal dibawa pulang ke rumah. Betul? Entah di Kerinci orang mati bawa motor, ada? Rasa-rasanya belum ada. Yang kedua, ahluhu, anak cucu menantu, bini suami istri, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, tidur tak lelap, makan tak kenyang. Begitu malaikat maut mati, maka berubah. Yang dulu sebelumnya sehidup semati, bang. Begitu mati datang, aku hidup, kau mati. Sebelumnya harta dicari bersama, begitu kematian datang berubah, nama hartanya menjadi gono gini. Apa maknanya? Kau begono, aku begini. Sampai akhirnya yang kekal abadi mana? Nih, siapa dulu yang mewakafkan 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, besi, kosen, pintu, kipas angin? Siapa yang mewakafkan masjid tegak berdiri di depan? Anak-anak santri pesantren tahfiz Al-Quran Al-Kahfi Kerinci. Itulah yang mengalir sampai hari kiamat. Saya tak mau menakut-nakuti, saya hanya menyampaikan hadis-hadis Nabi dan sabda ilahi. Mudah-mudahan dapat mengetuk hati sampai kita tak menyesal nanti saat masuk ke liang lahat menghadap Rabbil Izzati dalam keadaan senang bahagia karena sudah mewakafkan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, amalnya putus. Orang Kerinci masih wirid Yasin? Ibu masih ada wirid Yasin, Bu? Hari apa wirid Yasinnya? Malam Jumat. Mantap, berarti tadi malam wirid Yasin. Saya sedang di jalan, ibu-ibu di Kerinci wirid Yasin. Bapak-bapak masih sholat tahajud, Pak? Masih, alhamdulillah. Tapi begitu meninggal mati menghadap Allah, kalau ada ibu yang sudah mati wirid Yasin, bubar wirid Yasin. Kalau ada bapak yang sudah mati tetap tahajud, batal tahajud ramai-ramai karena ketakutan. Betul? Tapi ada yang kekal abadi. Sholat putus, baca Yasin putus. Yang kekal abadi adalah
Sodakoh apa pula somat? Somat ini pun putus juga. Ini sementara masih hidup nih berkeliling lagi. Ustaz Somad nanti akan berceramah. Nanti di mana kita sholat Jumat Ustaz Ican? Nanti sholat Jumat di Bangko. Tadi malam di Bulian. Dari Bulian ke Kerinci, dari Kerinci ke Bangko, dari Bangko tak ingat lagi saking banyaknya jadwal. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad ke Jambi. Dari Jambi pulang ke Pekanbaru Riau. Dari Riau pulang nanti ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Sampai kapan ini Pak Ustadz? Sampai malaikat maut mencabut nyawa. Jadi kalau orang bertanya, kapan kita istirahat? Istirahat ini nanti di alam barzah. Betul? Apa pula betul? Mana ada orang istirahat di alam barzah? Malaikat mungkar nakir mau kau kemana kan? Marilah kita antar ke tempat peristirahatan terakhir. Siapa? Iya kalau kita soleh, iya kalau kita sedekah, iya kalau kita berwakaf, iya kalau kita berinfak. Orang yang paling luas kuburnya, orang yang mewakafkan tanah wakaf pesantren Al-Kahfi. Berapa luasnya? 10 hektar luas tanah ini. 10 hektar sejauh mata memandang. Saya tak kaya Pak Ustadz, tak bisa saya ngasih 10 hektar. Serahkan semen 1 sak 2 sak. Semen pun tak ada duit Pak Ustadz. Batu bata 1 biji. Batu bata pun tak bisa. Batu kerikil. Batu kerikil pun tak bisa. Pasir. Pasir pun tak bisa. Mati aja lah. Tak ada guna hidup. Buat semak Kerinci aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah nanti yang akan menolong kita di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, hari itu tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan amal yang tulus, dengan wakaf, infak dan sedekah. Ya Rasulullah, ummi matat. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Ya Rasulullah, kata Sa'ad, ummi matat, emakku sudah mati, meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah sedekahnya sampai untuk almarhumah emakku? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, sedekah kau sampai. Itu dalil bahwa sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal sampai. Sedekah nasi kotak hari Jumat, nasi bungkus sampai. Bersedekah pisang di masjid untuk orang sholat Jumat sampai. Ayu sedekatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Nabi, yang paling afdal saqiyul ma, memberi air minum. Itulah maka bapak ibu dikasih air minum. Yang belum dapat air minum mohon maaf. Hebatnya Kerinci, dia setiap setengah jam ganti mikrofon. Luar biasa. Di tempat-tempat lain sampai berbuih mulut kita tak berganti-ganti. Memang terkesan kita dengan Kerinci. Pemandangannya indah, alamnya sejuk. Di tempat lain baru 10 menit berceramah udah datang tisu. Sini tak ada berpeluh berkeringat. Sejuk, nyaman, adem, ayam, tentram, tenang. Mikrofonnya pula banyak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya khawatir kalau sedang ceramah mikrofon mati itu diminta panitia diulang balik dari awal. Nah, inilah yang paling payah. Jadi Ustaz tak ingat apa yang Ustaz ceramahkan tadi. Jangankan kalian yang mendengar, aku yang bercakap pun tak ingat. Tapi jangan takut, ceramah Ustaz Somad tidak akan hilang. Kenapa? Karena direkam dan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Maksudnya yang belum subscribe, subscribe lah. Subscribe itu apa Pak Ustadz? Payah aku menjelaskannya, nantilah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau Ustadz Abdul Somad, Bapak Ibu yang ramai ini mau ikut masuk ke dalam liang lahat? Diam. Dalam hadis disebut diam itu tanda setuju.
Kalau ada anak gadis dipinang, lalu kemudian orang tuanya bertanya ke anaknya, "Nak, itu di ruang tamu ada anak laki-laki ganteng soleh hafal Quran dari Al-Kahfi ingin meminangmu, kau mau apa tidak?" Maka anak gadis itu diam. Kata Nabi, as-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Itu asal kata diam tanda setuju. Anak gadis zaman dulu pemalu, kalau ditanya ayahnya mau kau dengan dia, dia diam. Anak gadis zaman sekarang kalau ditanya mau kau sama dia, mau jawab iya aja atau iya banget ya. Itulah pentingnya anak-anak dimasukkan ke pesantren. Kepala anak kita dirusak oleh sinetron drama Korea, dirusak oleh film India, dirusak oleh judi online, dirusak oleh narkoba, ganja, sabu-sabu, dirusak oleh minuman keras, dirusak oleh parabola, TV, internet, dirusak oleh aliran sesat, berbagai macam yang merusak kepala anak kita. Saya tak sanggup menjaga anak saya 24 jam. Istri saya mau kerja, saya mau tausiah, saya keluar kota, anak keponakan saya wajib masuk pesantren. Tidak ada solusi lain yang bisa menyelamatkan anak kita adalah pesantren. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustadz Somad, anak saya ini kecanduan internet, ayah anak saya ini tiap hari di warnet, main game online, menembak musuh yang tak mati-mati. Apa obatnya Pak Ustadz? Tidak ada obatnya lain kecuali masukkan pesantren. Daftarkan segera anak Anda ke pesantren Tahfiz Internasional Al-Kahfi di Kerinci sebelum tanggal penutupan berikut ini. Jelas? Kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad itu tak jelas, dua kemungkinan. Yang pertama, paketnya tak cukup. Yang kedua, otaknya tak dapat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya hanya menasehatkan anak kita. Bapak ibunya sudah baik, bapak-bapaknya sudah bagus, ibu-ibunya sudah solehah, tapi anak kita ini luar biasa yang merusak. Ibarat sebatangnya, ada yang merusak rantingnya, ada yang merusak daunnya, ada yang merusak kulitnya, ada yang merusak putihnya, ada yang merusak pucuknya, hancur. Tapi kalau kita masukkan dia ke pesantren Tahfiz Quran Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim, mereka sekelompok anak muda yang beriman kepada Allah, zadathum imana wa zidnahum huda, kami tambah hidayah kepada mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak muda Ashabul Kahfi insyaallah. Amin. Amin. Ashabul Kahfi itu yang tidur tuh Pak Ustadz. Ashabul Kahfi itu bukan tidur. Ashabul Kahfi itu anak muda yang lari dari penguasa yang zalim demi mempertahankan imannya. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan umat Islam dianjurkan membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, sampai waktu asar nanti tenggelam matahari, tertutup pintu. Masih ada kesempatan. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, Allah alagu min nur, dia dijaga Allah dengan cahaya ma bainal jumu'ataini, dari Jumat ini sampai ke Jumat depan. Siapa yang menjaga kita dari Jumat ini sampai ke Jumat depan, tak ada jaminan. Tapi kalau kita baca surat Al-Kahfi, insya Allah ini di Kerinci ini bukan surat Al-Kahfi, langsung pesantren Al-Kahfi yang menjaga. Maka Kerinci ini akan terus terjaga selama pesantren Al-Kahfi ini tetap tegak berdiri insya Allah. Allahu Akbar. Ustadz Somad ngomong begini ini kalimatnya terlampau berlebihan nih Pak Ustadz. Enggak. Yang saya katakan ini adalah kebenaran. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Kerinci ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, janji Allah. Kalau penduduk Kerinci ini beriman, bertakwa,
dibukakan Allah barokah-barokah, tanahnya subur, tanaman hijau, dari langit turun hujan, turun rahmat, turun barokah. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, kalau mereka mabuk, kalau mereka berjudi, kalau mereka berzina, kalau mereka makan haram, kalau mereka pakai narkoba, Masya Allah, kotak sudah mulai naik, patut jantung saya mulai berdebar. Kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhaznahum, kami cabut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad itu cuma menyuruh orang sedekah aja, dia pura-pura ceramah biar tak bersedekah. Ini ketunjukkan aku bersedekah juga, cuma tak banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita masukkan ke kotak inilah yang menolong kita di hadapan Allah nanti. Mau percaya alhamdulillah, yang tak percaya tengok aja lah. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa, orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah. Mudah-mudahan diganti Allah dengan yang baik-baik, amin. Duitnya yang lepas terganti, rumah yang diwakafkannya untuk asrama terganti, mobil yang diwakafkannya untuk angkutan pesantren terganti. Bagaimana dengan orang yang tak mau bersedekah? Allah tuh adil, dikirimnya juga malaikat. Hadisnya sahih, apa kata malaikat berdoa? Allahumma ati mumsikan talafa, orang yang tak mau bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Yang waktu anak-anak berkeliling membawa kotak, pura-pura khusyuk mendengar ceramah Abdul Somad, kata malaikat, binasakanlah dia ya Allah. Ustaz Abdul Somad takut kena doa malaikat itu karena pasti makbul. Itulah maka aku paksakan mengeluarkan dompet. Kalau tahu tadi penggalangan dana, aku tinggalkan dompetnya di tas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan Abdul Somad datang ke Kerinci tak ada urusan politik. Dia bukan mau kampanye, tak ada urusan ekonomi, dia bukan mau jual barang dagangan. Dia hanya ingin watawasau bil haq watawasau bisabr. Keluar tadi dari rumah direktur Ma'had Pesantren Al-Kahfi, datang jamaah bersalam-salaman, Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Kami rombongan dari Air Molek Indragiri Hulu Riau. Jamaah keluar 40 hari mengetuk pintu rumah jamaah untuk mengajak sholat ke masjid, untuk mengajak bersilaturahim, untuk menghidupkan musola. Jangan sampai masjid kosong dari sholat berjamaah. Mereka ini adalah orang-orang yang mengajak ke jalan Allah. Abdul Somad bukan dai, Abdul Somad tidak berdakwah, Abdul Somad itu mengajar. Bedakan antara mengajar dengan mengajak. Mengajak, inilah saudara kita yang mengetuk pintu. Mereka bukan ustadz, mereka bukan alim ulama, dia tidak dari pesantren, bahkan mereka bisnismen. Diluangkannya rezekinya untuk ongkos naik ke jalan Allah. Diketuknya pintu rumah orang, yang diketuk marah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid sholat Pak Haji. Sebelum kau lagi lahir, aku sudah membangun masjid. Tapi dia tak peduli, terus mengajak orang. Inilah orang yang tak peduli pada sumpah serapah manusia. Kalau nanti makhluk-makhluk unik ini datang ke depan pintu rumah kita, jangan dihalau, jangan diusir. Kalau dia mau tidur di masjid kita, jangan dihalau, jangan diusir. Mungkin rahmat Allah masih turun karena mereka yang tulus ikhlas mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tinggal di Kerinci ini memang indah, gedungnya indah, gunungnya cantik luar biasa. Tapi saya bukan mau menakut-nakuti. Itu kalau sempat batuk aja dia sedikit, nauzubillah, 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 erupsi namanya, bersin aja dia sedikit, asyik katanya, nauzubillah. Maka tinggal di daerah Gunung Kerinci ini mesti banyak-banyak beristighfar dan bersolawat, mesti banyak-banyak membaca Quran dan bersedekah. Bersedekah menolak bala, baca Quran menjauhkan dari musibah, memasukkan anak ke pesantren. Jadi kalau ada orang yang masih pakai ganja, pakai narkoba, pakai sabu-sabu, berzina, makan riba, buat dosa, tak usah diceramahi.
tunjukkan aja Gunung Kerinci. Ha, tengok, hati-hati, jangan sampai gara-gara kau nanti azab Allah itu turun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada lagi bersama kita, dia sudah meninggal dunia. Tapi ayat itu ada ujungnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihah. Enaknya kalau kita beristighfar ramai-ramai, yang tak hafal tak ketahuan, tinggal gerak-gerakkan aja mulut. Astaghfirullah Rabbal baraya, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah, Rabb yang menciptakan, menjaga, memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Astaghfirullah minal khataya, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah atas segala silap salah dan dosa, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dosa otak, dosa mata, dosa